Komisi Pemilihan Umum memulai tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024 hari ini. 9 partai politik mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 pada hari pertama dibukanya pendaftaran, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Prima, PBB, Perindo, P3, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tahap pendaftaran dilakukan selama 2 pekan ke depan hingga 13 Agustus 2022 mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 14 Agustus pukul 8 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Apa yang perlu diperhatikan oleh partai politik pendaftar pemilu dalam menjaga elektabilitasnya setelah mendaftar? Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Kami juga mengundang Anda untuk berkomentar melalui telepon 02220218893, WA 0821 30333 dan juga akan hadir narasumber kedua kami, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Kakak Suminta. Bandung News and Talk. Selamat pagi Pak Emrus. Selamat pagi Mas Niko. Salam siang. Siang Pak Niko. Buat seluruh pendengar kita. Selamat siang Pak Kakak Sumita. Ya, saya ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus, hari ini tadi pagi sudah mulai daftar ya partai politik. Saya kira bagus sekali supaya nanti kita lebih cepat mereka mendaftar lebih baik sehingga kita tahu secara definitif siapa partai-partai yang akan running nanti ketika pemilu yang akan datang. Saya kira suatu hal yang baik. Saya menyarankan justru jangan menggunakan waktu pendaftaran yang terakhir. Kalau boleh misalnya kalau rentangnya itu 10 hari, 3 hari pertama mereka sudah selesai mendaftar. Sehingga kalaupun ada kekurangan di sana sini nanti masih banyak waktu bagi mereka untuk melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh pihak KPU. Demikian sementara. Gimana Pak Kakak melihatnya? Ya, saya pikir pertama dari jumlah ya, ada 9, kemudian Mas Agus ini masih dari KPU menyebutkan ada 10. Tapi kita abaikanlah tentang jumlah 9 atau 10, tetapi itu menandakan antusiasme partai politik untuk menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Itu sebuah kondisi yang menggembirakan di satu sisi, tetapi juga perlu untuk bagaimana antusiasme ini juga ditanggapi oleh masyarakat yang nantinya akan memilih dengan antusiasme yang sama. Nah, kesamaan antusiasme ini tentu dalam proses nanti ya, baik dalam proses formal tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan. Itu akan terjadi demikian. Termasuk juga ada beberapa hal, Mas Niko, yang saya pikir perlu kita perhatikan terkait potensi-potensi yang bisa mengganjal ya proses ini. Dan kemungkinan saya berpikir melihat regulasi dan proses yang pernah terjadi 2019, itu ada saja yang tidak puas. Dan semoga ini dilakukan melalui saluran yang sudah disediakan oleh undang-undang. Begitu Mas Niko. Ya, saya ke Pak Emrus lagi. Pak Emrus, baik. Kalau Capres kan tadi kan daftarnya last minute. Kali ini luar biasa ya, dibuka langsung tancap gas ya. Betul, saya kira respon teman-teman yang ada di partai politik, terutama saya melihat PDI Perjuangan ya, sebagai partai yang sudah berpengalaman, justru mereka memanfaatkan itu pada hari pertama. Ini sebagai suatu hal yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, artinya tidak menunggu waktu terakhir dan lain-lain sebagainya. Jadi itu secara tidak langsung, secara simbol nonverbal dari aspek komunikasi, PDI Perjuangan memberikan contoh kepada partai-partai lain dan juga menyampaikan kepada masyarakat secara nonverbal, yaitu mereka sungguh-sungguh sangat-sangat siap di dalam pelaksanaan dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh KPU. Alangkah memang menurut saya partai-partai yang sudah memang eksis, ya seperti Partai Golkar, PKB, dan lain-lain sebagainya, saya kira alangkah baiknya pada hari pertama mereka mendaftarkan diri itu. Kenapa? Karena mereka kan selama ini sudah eksis. Mereka ini sudah struktur partainya dan kepengurusannya sudah
berjalan dengan baik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ada, tapi kalau masih mereka belum mendaftar dan last minute, itu sebagai sesuatu menurut saya tidak begitu responsif terhadap yang disampaikan oleh KPU. Oleh karena itu, partai-partai yang sudah eksis, mereka mendaftar pada hari pertama suatu hal yang baik. Tetapi suatu hal yang luar biasa lagi, kalau ada partai baru, mereka di hari pertama atau di awal-awal pendaftaran menunjukkan secara non-verbal di tengah masyarakat kesiapan mereka. Karena partai politik itu harus menunjukkan kesiapan. Kenapa? Karena mengurus dirinya harus dia mampu dulu. Kalau tidak mampu mengurus dirinya termasuk administrasi dan persyaratan, bagaimana dia mengurus negara? Dalam konteks misalnya nanti ada kader mereka jadi DPR, jadi presiden, jadi gubernur. Nah, awal ini sebenarnya suatu pesan yang disampaikan kepada publik tentang kesiapan daripada partai politik ketika mereka menggunakan hari pertama. Demikian. Pak Kakak, gimana melihat fenomena juga, kalau kita lihat juga ada sejumlah partai baru ya yang ikut mendaftar ya. Gimana Pak? Ya, kalau kita lihat selalu saja di Indonesia ini ada antusiasme dengan partai politik. Kita berkaca pada tahun 99, begitu dibuka reformasi ada 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu saat itu. Kemudian kita lihat selanjutnya terjadi fluktuasi 24, kemudian 32, dan terakhir 16. Kemudian saat ini ada sekitar 58 partai politik yang terdaftar di Kemenkumham yang dalam beberapa hal menyampaikan ingin untuk menjadi peserta pemilu. Pada hari ini kalau kita lihat misalnya kalau dari terminologi Mas Sasin ya, Ketua KPU, bahwa ada 3 kategori. Pertama adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang mendapatkan kursi di parlemen. Seperti tadi sebutkan Bang Emrus sampaikan soal PDIP, tetapi juga ada Nasdem, kemudian ada PKS. Di luar itu, kategori kedua adalah partai politik yang peserta pemilu 2019, tetapi tidak ada kursi di parlemen di tingkat nasional. Di antaranya adalah partai PBB di antaranya. Kemudian ada yang baru, ada Partai Keadilan, kemudian ada juga Partai PKS, mohon maaf itu dan nampaknya juga P3 menyusul hari ini nampaknya. Kemudian yang baru itu ada juga Gelora ya di antaranya. Nah, kita melihat dari partai-partai politik 9 atau 10 yang akan mendaftar ini banyak partai baru, dan nampaknya di hari-hari selanjutnya partai-partai baru ini akan semakin banyak. Saya mungkin agak tidak terlalu menekankan tentang hari pertama, kedua, atau ketiga, tapi lebih kepada pemenuhan syarat-syarat sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Nah, ini sebenarnya ada beberapa polemik, misalnya 3 kategori itu sebenarnya tidak tepat, karena tepatnya cuma 2 kategori, yakni kategori yang akan dilakukan verifikasi administrasi saja, dan kategori yang akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi hanya 9 partai yang nanti diverifikasi administrasi saja, sementara yang lainnya akan diverifikasi secara faktual. Itu sangat berbeda sekali. Nah, kalau dilihat dari antusiasme partai baru ini, saya harapkan pemilu itu menjadi sebuah proses yang mengakumulasi minat publik terhadap politik. Jadi kalau selama ini ada yang bilang apatis, ada yang bilang pemilih kita itu sudah merasa tidak terlalu tertarik, saya pikir nanti akan kita buktikan di dalam pemilu pemungutan suara tanggal 14 Februari yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat pendaftaran hari ini disebutkan dalam Undang-Undang 18 bulan paling lambat sebelum pemungutan suara, artinya tanggal 14 Agustus. Nah, sementara kita mulai dari 1 Agustus sampai 14 Agustus ini, saya pikir KPU cukup progresif ya, tidak menunggu akhir 14 Agustus, tetapi dimulai 1 Agustus, hari yang cukup bersejarah, bulan bersejarah untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini sebuah momentum untuk menuju memerdekakan bangsa kita secara sempurna ya, secara paripurna menghadapi 21 ini, Mas Tiko. Iya. Pak Emrus, munculnya parpol baru ya, terus tiap 5 tahun ada aja partai baru. Apakah fenomena apa kalau Pak Emrus lihat ini, Pak? Baik, kalau saya itu mengatakan fenomena yang
seolah-olah berpartai itu begitu mudah begitu ya, semacam euforia lah. Kenapa saya tidak bikin partai? Sekalipun memang itu adalah hak konstitusional, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dalam hal ini berpartai. Tetapi bukankah banyak partai-partai baru yang dulu ketika pemilu yang kemarin tidak lolos parliamentary vote, misalnya seperti itu. Jadi ada semacam euforia semata-mata. Nah, kemudian saya melihat partai baru ini adalah tidak jauh beda dengan partai-partai lama. Mereka adalah top down. Artinya elit-elit di Jakarta mendirikan partai, baru mereka menyusun struktur partai mereka di daerah, provinsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu yang dilakukan, hampir dapat dipastikan, saya berhipotesa bahwa mereka sulit untuk mencapai parliamentary vote itu. Kenapa? Karena tidak tumbuh dari rakyat, bukan dari keinginan masyarakat. Nah, kalau misalnya itu tumbuh dari rakyat, katakanlah di tingkat RT, di desa, ada suatu kesamaan pandangan. Di setiap desa di Indonesia berkumpul, ada suatu keinginan untuk mereka perjuangkan dalam suatu pembangunan misalnya. Dan itu kemudian menyatu di tingkat kabupaten, kota media, provinsi, dan hingga nasional. Nah, kalau itu basisnya adalah kuat. Jadi kadernya itu akan militansi. Tapi ketika partai politik itu didirikan oleh elit-elit di tingkat pusat atau top down, maka orang-orang yang masuk ke partai itu adalah orang-orang yang pragmatis. Bahkan saya melihat ada kecenderungan mereka yang pindah itu kan, mereka yang mendirikan partai baru ini, mereka yang tidak yang ada masalah di partainya semula. Jadi adalah merupakan suatu pindahan atau orang yang move dari partai karena tidak, perjuangan politiknya tidak tercapai di sana. Jadi lebih cenderung kepada pragmatis. Oleh karena itu, pada teman-teman partai baru, saya kira agak sulit mereka untuk bisa nanti memenangkan parlemen tersebut. Kecuali catatan, mereka menawarkan suatu program-program yang out of box, yang sangat luar biasa, yang sangat mensejahterakan rakyat. Misalnya contoh, beranikah mereka mengatakan bahwa biaya pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari TK sampai perguruan tinggi gratis misalnya. Atau mereka mendirikan suatu, katakanlah, membuat helikopter ambulans misalnya. Kan yang ada mobil ambulans kan, helikopter ambulans. Sehingga seluruh titik di Indonesia, baik itu di desa-desa, di pinggiran, di gunung-gunung, warga negara kita, kalau mereka sakit, langsung dijemput pakai helikopter dan gratis semua. Nah, ini contoh maksud saya. Kalau partai-partai baru itu membuat terobosan-terobosan out of box, kemungkinan besar mereka akan bisa direspon oleh publik mendapat dukungan. Tetapi kalau memang dua persoalan ini tidak dilakukan, artinya partai itu didirikan oleh para elit. Baru program dan gagasannya adalah sesuatu yang biasa, mensejahterakan rakyat, bangun ini, gratis ini, dan lain-lain sebagainya. Sudah bosan orang, sudah program yang usang. Tapi kalau mereka tidak menawarkan suatu out of box itu yang mensejahterakan rakyat, saya kira amat sulit mereka mengalahkan atau bersaing dengan partai-partai yang eksis semacam PDI Perjuangan, Golkar, dan partai-partai lain. Kenapa? Karena partai-partai yang sudah eksis mereka sudah punya basis dukungan. Ada dukungan yang sampai pada yang militan. Jadi apa artinya yang militansi itu pokoknya Golkar, pokoknya PDI Perjuangan, pokoknya. Tapi kan partai-partai baru ini belum memiliki itu. Sehingga saya mengatakan ini amat sulit mereka untuk berjuang, untuk menjaga eksistensi mereka kepada pemilu-pemilu yang akan datang. Demikian. Ya, bicara partai baru Pak Kakak, kan kalau kita melihat beberapa juga berhasil ya, seperti Gerindra di bawah Pak Prabowo Subianto berhasil, kemudian Nasdem juga. Sebetulnya apa sih kuncinya Pak kalau partai baru itu supaya mereka berhasil dan punya pemilih yang juga bisa ikut terpilih ya di kursi DPR Pak? Ya, pertama mau tidak mau kita melihat bahwa pemilu kita ini, apalagi setelah 2019, itu pemilu yang heavy pilpres. Artinya faktor pilpres menjadi faktor yang sangat kuat untuk menentukan, mendeterminan proses politik lainnya, termasuk proses politik partai politik pileg di tingkat pusat sampai ke daerah. Artinya begini, bahwa harus ada modalitas yang dimiliki oleh partai baru ya. Modalitas yang dimiliki oleh partai baru, misalnya Gerindra di 2019 itu mampu untuk mencuri perhatian ketika Prabowo menjadi calon presiden. Ini vis-a-vis dengan Pak Jokowi saat itu. Nah, ini yang kemudian juga menjadikan dua partai yang pengusung utama ya,
dari dua capres itu menjadi dua partai pemenang. Gerindra dan Golkar menjadi dua partai pemenang di tahun 2019. Nah, apakah ada partai politik yang memiliki partai politik baru yang memiliki modalitas seperti itu? Ini agak sulit nampaknya ya, sehingga perjuangannya harus yang lain. Lalu kemudian kalau kita lihat dari teori politik, itu ada tiga wagon ya, penarik atau lokomotif. Pertama adalah wagon otorita, baik uang maupun kekuasaan. Kemudian wagon borjuis, yakni kelas menengah, dan wagon satunya adalah kelas buruh dan tani. Nah, dari tiga wagon itu ternyata di Indonesia yang kuat itu adalah wagon kelas menengah, yang kemudian sebagian menjadi elit. Nah, apakah terjadi semacam eksodus dari partai tertentu, dari elit tertentu kepada partai baru? Sepanjang tidak terjadi eksodus yang eksponensial, maka dua modalitas tadi tidak terpenuhi oleh partai baru. Sehingga kemungkinannya ini menjadi berat untuk partai baru, selain menjadi, saya anggaplah sebagai partai yang tidak mencapai kekuasaan di Jakarta, tetapi mereka mungkin dapat 1 kursi, 2 kursi di daerah misalnya. Kalau hanya bergembira dengan itu ya berarti targetannya hanya itu. Tapi kalau targetnya hanya sampai ke tingkat nasional, masuk parliamentary threshold, maka dua modalitas itu harus adil. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Emrus bahwa partai politik yang eksis itu juga perlu dipahami sebagai partai politik yang membentuk presidensial sistem di Indonesia. Apa presidensial sistem di Indonesia? Yakni presidensial dengan multi partai sederhana, agar pengambilan keputusan nanti tidak terlalu sulit. Misalnya PNPP-nya berapa gitu. PNPP itu adalah sebuah angka atau sebuah indeks menentukan apakah sulit sebuah koalisi partai ruling party untuk mengambil putusan atau tidak. Nah, sekarang mengalami kenaikan ketika PDIP cukup naik. Akan lebih baik lagi kalau 2-3 partai nanti mendapatkan suara lebih besar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah partai politik yang mendapatkan parliamentary threshold akan mengecil. Maka saya menduga angkanya sekitar 7-8, tidak sampai 9 partai politik yang bisa masuk ke parlemen untuk 2024. Nah, ini warning buat teman-teman yang partai politik baru. Karena dari beberapa survei yang kecil yang kita lakukan, itu simulasinya 8 partai. Mengapa? Karena dengan adanya dualitas serta pilpres, calon pilpres, itu menjadikan kotel efeknya menuju kepada partai politik pendukung utama yang membesar. Dan kita tahu siapa pendukung utama yang besar. Dan nanti ada kelompok partai politik yang akan tidak kebagian parliamentary threshold. Sehingga partai-partai baru benar-benar perlu bekerja sangat keras, kecuali targetannya hanya untuk dapat 1-2 kursi di provinsi, kabupaten, atau bahkan kota. Begitu, Mas Niko. Iya. Pak Emrus, bagaimana Bapak melihat peluang partai baru ya nanti bisa lolos ikut serta dalam menjadi peserta pemilu 2024 nanti, Pak Emrus? Baik, kalau saya kalkulasi common sense saya, akal sehat saya sangat kecil kemungkinan untuk mereka bisa lolos. Karena alasan saya pertama, mereka ini mendirikan partai baru ini kan tidak berbasis dari masyarakat. Tiba-tiba saja misalnya tahun-tahun terakhir ini mereka dirikan secara elitis di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa para elit-elit yang ada di partai baru ini adalah kecenderungan mereka yang politisi yang sakit hati lah dari partai-partai lain. Ada itu masuk mendirikan lagi partai baru. Kemudian yang ketiga, partai-partai ini bisa saja perpanjangan tangan daripada kekuatan tertentu untuk sekedar meramaikan, dalam tanda kutip meramaikan ya, bahwa ketika mereka nanti running, baru suara mereka bisa saja diarahkan kepada kekuatan partai tertentu di dalam panggung belakang politik. Jadi hanya sekedar menarik simpati, menarik dukungan, tetapi sesungguhnya mereka di belakang panggung menyatu dengan partai-partai yang sudah eksis. Jadi bisa saja itu yang ada di belakang mereka adalah elit-elit yang juga ada di partai yang sudah existing gitu ya. Baru yang terakhir saya mengatakan bahwa saya termasuk yang melihat bahwa keberadaan partai baru itu untuk menjadi seperti Gerindra ketika berdiri
awal pertama, dan kemudian adalah misalnya Nasdem sebagai Surya Paloh dan Gerindra dengan Prabowo yang sudah mereka bangun dulu ketokohannya. Jadi ada suatu lokomotif atau ketokohan yang dibawa. Sekarang partai-partai baru itu, kalau kita melihat siapa yang punya ketokohan yang sangat luar biasa di ruang publik, tanpa saya sebut, partai-partai itu hanya satu saya melihat, itu pun partai yang kemarin yang tidak lolos. Memang ada lokomotif mereka satu orang di situ, itu pun hanya satu yang bisa mereka tokohkan, yang mereka usung. Tapi yang lain adalah pendatang-pendatang yang menurut saya tidak mengakar di tengah-tengah masyarakat. Jadi secara hipotetis, berdasarkan alasan dan argumentasi yang saya kemukakan tadi, kecil kemungkinan mereka lolos. Katakanlah yang partai baru itu misalnya lolos, masuk partai baru 10 partai misalnya. Paling tinggi mereka lolos 2 partai dari 10 partai tersebut. Artinya apa? Sekitar 20% lah partai yang baru itu yang bisa lolos. Tapi 80% bisa lagi mereka menjadi tidak bisa menjadi eksis pada pemilu-pemilu yang akan datang karena tidak memenuhi syarat untuk parlemen threshold tersebut. Demikian. Kita terima dulu penelpon dari Subang, ada Pak Boy. Pak Boy, silakan.